Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Teori himpunan diperkenalkan oleh matematikawan berkebangsaan Jerman bernama Georg Ferdinand Louis Philipp Cantor, atau lebih dikenal dengan George Cantor. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan atau kelompok benda, objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi batasannya jelas. Sebagai contoh dari himpunan yaitu kelompok anak yang tingginya di atas 120 cm. Di sini batasannya jelas, yaitu tingginya 100 di atas 120 cm. Contoh yang kedua, kumpulan siswa yang suka membaca novel. Batasannya jelas, siswa membaca novel. Yang ketiga adalah kelompok remaja yang ikut pertandingan basket. Ini juga batasannya jelas, ada remaja, ada pertandingan basket. Itu adalah hal yang jelas. Kelompok yang tidak mempunyai batasan dengan jelas tidak dapat dinamakan sebagai himpunan, seperti pada kelompok atau kumpulan berikut. Kumpulan siswa pandai di sekolah, kelompok hewan bergigi tajam, kelompok gunung yang tinggi di Jawa Tengah, kumpulan masyarakat miskin di Sukoharjo. Nah, kata pandai, tajam, tinggi, miskin itu merupakan kata-kata yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Karena di sini kata-kata tersebut yaitu pandai, tajam, tinggi, dan miskin itu adalah kata sifat. Sehingga kalau kata sifat, maka setiap orang bisa mengartikan kata-kata tersebut. Jadi maksudnya tinggi seberapa itu juga nggak jelas. Bagi A tingginya segini dianggap tinggi, bagi B belum tentu tinggi. Jadi kalau ada kata sifatnya, maka dia tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga kelompok tersebut tidak bisa dianggap sebagai himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan memakai tanda kurung kurawal dan nama himpunan dituliskan dengan huruf kapital. Misalkan himpunan bilangan prima kurang dari 10 diberi nama P, maka dituliskan sebagai P bilangan prima kurang dari 10, dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Anggota himpunan P yaitu 2, 3, 5, 7. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Dan selain bilangan tersebut bukanlah merupakan anggota himpunan P. Hal ini dapat kita tuliskan sebagai 3 elemen dari P atau anggota P, dan 4 bukan elemen dari P atau 4 bukan anggota dari himpunan P. Yang kedua, menyatakan himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu 1. Kata-kata, yang kedua mendaftarkan anggotanya, dan ketiga notasi pembentuk himpunan. Misalkan K himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Cara menyatakan himpunan K dalam 3 cara yaitu kalau memakai kata-kata, K sama dengan kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 7. Tinggal kita tulis ulang nih, bilangan cacah kurang dari 7. Yang kedua mendaftar anggota, itu tinggal kita daftar anggotanya. Bilangan cacah yang kurang dari 7 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena bilangan cacah dimulai dari 0. Yang ketiga, kalau menggunakan notasi pembentuk himpunan, itu kita tuliskan K, ini ada kurung kurawal, X dengan batasan X kurang dari 7. Jadi kurang dari 7 kita tulis X kurang dari 7, dengan X adalah bilangan cacah, seperti yang soalnya bilangan cacah. Itulah 3 cara untuk menyatakan himpunan. Bisa menggunakan kata-kata, mendaftar anggota, atau notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga yang kita bahas tentang himpunan adalah adanya himpunan kosong. Terkadang terdapat himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan seperti ini dinamakan dengan himpunan kosong. Lambang dari himpunan kosong adalah tanda kurung kurawal, nggak ada apa-apanya, atau ini ada tanda lingkaran di garis, dan banyaknya anggota adalah 0, tidak ada anggotanya. Contoh himpunan kosong adalah himpunan manusia yang dapat bernapas di dalam air. Jadi nggak ada ya kalau manusia bernapas dalam air, kecuali kalau film Aquaman, ya itu ceritanya beda. Himpunan bilangan prima kurang dari 2, tidak ada bilangan prima yang kurang dari 2,
anggotanya 0, tidak ada. Himpunan nama hari yang dimulai dengan huruf T. Jadi kalau hari dimulai huruf T nggak ada, adanya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi tidak ada yang depannya huruf T dan sebagainya. Jadi masih banyak contoh dari himpunan kosong. Dan yang keempat yang kita bahas adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat objek yang dibicarakan. Contoh himpunan semesta dari himpunan bilangan prima yaitu himpunan bilangan asli. Kalau kita lihat bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan prima. Bilangan asli itu memuat semua bilangan prima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka semua bilangan prima masuk di bilangan asli. Maka semesta dari himpunan bilangan prima adalah bilangan asli. Himpunan semesta dari himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat, karena semua anggota dari himpunan bilangan asli menjadi anggota dari himpunan bilangan bulat. Kalau kita lihat himpunan bilangan bulat itu kan anggotanya dari tak hingga sampai -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka semua anggota dari bilangan asli masuk di himpunan bilangan bulat. Nah, itulah semesta himpunan atau himpunan semesta. Nah, itulah pengertian dari himpunan dan unsur-unsurnya. Setelahnya kita akan bahas tentang contoh soalnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama